Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini di bulan haram, salah satu di bulan haram yaitu bulan Rajab, kita bisa bersama bermajlis yang tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, taufik dan hidayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun, kata Allah, isna asyara syahran, ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atu hurum. Di antara 12 bulan itu ada yang disebut dengan 4 bulan haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud dengan 4 bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab. Kenapa keempat bulan ini disebut dengan bulan haram? Ya mas sekalian, kata para ulama, diantaranya alasannya adalah karena bulan ini adalah bulan diharamkannya melakukan peperangan, sebagaimana juga diyakini oleh orang-orang musyrikin Quraisy dahulu. Kemudian yang kedua, bahwasanya keempat bulan ini disebut dengan bulan haram, salah satunya adalah bulan Rajab, di mana kita harus memperbanyak amal kebaikan, di mana setiap dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram dosanya jauh lebih besar dibandingkan dosa yang kita lakukan di selain pada bulan-bulan haram tersebut. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa melakukan yang terbaik di bulan Rajab ini sebagai istiqdad, sebagai persiapan 2 bulan ke depan menghadapi bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu bahasan penting di dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan sirah. Kalau kita membaca tafsir surat Al-Ikhlas, jemaah sekalian, para ulama kita menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa salah satu di antara keutamaan surat Al-Ikhlas itu adalah sulusul Quran. Surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga dari Al-Quran. Sepertiga dalam arti isi dan kandungannya. Bukan berarti 3 kali baca surat Al-Ikhlas selesai Al-Quran, bukan. Tapi isi kandungannya. Sepertiga di sini jemaah sekalian, kata para ulama, karena secara umum isi dari kandungan Al-Quran itu ada 3. Pertama adalah pembahasan berkaitan dengan tauhid, tentang akidah. Yang kedua berkaitan dengan hukum-hukum Islam, salat, puasa, zakat, muamalah, dan sebagainya. Hukum berkaitan dengan syariat. Yang ketiga adalah berkaitan dengan sirah. Sepertiga Al-Quran itu adalah sirah. Sepertiga Al-Quran itu adalah tauhid.
Sepertiga Al-Quran itu adalah hukum-hukum Islam. Dan biasanya yang paling banyak dibahas di kalangan kita kaum muslimin ini bahasan yang kedua. Bahasan berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Salat sampai sekarang belum selesai. Ya, mau puasa rasanya baru lagi, ilmu harus dipelajari kembali gitu kan. Kemudian ya zakat juga seperti itu jemaah sekalian. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan salah satu bahasan penting di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an tidak lepas dari sirah. Al-Qur'an tidak lepas dari kisah. Ya. Sebab turunnya ada kisah. Al-Baqarah jemaah sekalian sangat luas pembahasannya tentang masalah kisah. Kisah para nabi. Bahkan dalam surat ataupun ayat-ayat yang lain sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita berkaitan dengan ya pentingnya kita mempelajari sirah. Kenapa? Kata para ulama, mempelajari sirah itu berarti kita mempelajari sepertiga dari Al-Qur'an. Ya. Sirah ini bukan hanya sejarah kisah-kisah para sahabat, bukan hanya sekedar kisah tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Al-Quran menceritakan kepada kita tentang kisah-kisah terdahulu. Kita tidak akan mungkin mengetahui sesuatu yang sudah lalu kecuali hal itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa apa yang disampaikannya, apa yang terdapat di dalam Al-Quran adalah sebuah hak, sebuah kebenaran yang harus kita yakini bahwasanya itu adalah benar. Begitu pula jemaah sekalian, dalam Al-Quran menceritakan tentang sesuatu peristiwa yang akan datang. Ini juga adalah peristiwa yang harus kita yakini dengan hak, dengan benar, dengan yakin. Kenapa? Karena kalau kita ragu dengan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, baik yang sudah lalu ataupun yang akan datang, maka ini bagian daripada ya kemungkaran ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, salah satu buku ya yang tentunya mas kalian berkaitan dengan buku-buku sirah nabawiyah ini sangat banyak. Ya, tetapi ada salah satu buku yang cukup populer di kalangan para ulama sejarah, ya, di kalangan kaum muslimin, bahkan hari ini jemaah sekalian kalau mereka mengkaji membaca buku tentang sirah, maka rata-rata mereka akan mengambil buku Ar-Rahiqul Al-Makhtum. Ya, Ar-Rahiqul Al-Makhtum. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan penulisnya termasuk orang yang mendapatkan nilai ranking pertama dalam menulis sejarah perjuangan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma buku ini pertama selain tebal, yang kedua dari sistematis penulisan. Nah, ini yang agak lemah dari sistematik penulisannya Mas Ken. Kenapa? Karena pada sebagian orang ketika membaca itu jenuh. Ya, jenuh kenapa? Karena full dengan kisah, full dengan cerita. Ya, beda dengan misalkan fiqh sirah. Kalau fiqh sirah itu ada cerita, kemudian ada pelajaran. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Jadi kalau kita membaca tentang faidah mempelajari bahasan di atas, itu sangat mudah kita fahami. Kalau dalam buku ini kita harus meringkas sendiri, memahami sendiri, ya perlu pembahasan yang pembacaan yang cukup detail jemaah sekalian. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pentingnya kita mempelajari sirah, ya. Berarti kita sirah nabawiyah jemaah sekalian, sirah kenabian. Maka yang dimaksud dengan sirah nabawiyah di sini adalah tentang sejarah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik sebelum dilahirkan sampai kemudian beliau wafat. Semuanya adalah sirah, semuanya adalah pelajaran yang sangat berharga yang bisa akan kita dapatkan untuk kemudian kita bisa lebih baik lagi di dalam melakukan ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah pilihan yang tepat. Sebuah pilihan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap keputusan, setiap ketetapan yang Allah tetapkan itulah yang terbaik.
Boleh jadi hari ini Mas kan ketika kita mendapatkan musibah dengan adanya corona dan sebagainya, ini adalah keputusan Allah terbaik untuk kita. Kenapa? Kata para ulama, ketika kita ditimpa musibah minimal ada 2 faedah yang kita dapatkan. Pertama adalah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Yang kedua supaya kita sadar gitu kan. Artinya orang baru sadar nanti kalau sudah sakit kan. Kalau dia lagi sehat mah lupa diri ya Mas kan. Ya. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, bahkan ada orang yang sangat takut dengan penyakit ini sehingga segala cara, segala ya apapun dia akan lakukan ya Mas sekalian. Saya kemarin lihat di media salah satu pengacara kondang di tanah air ini, ya, walaupun ya tentu beda agama jemaah sekalian, sangat takut dengan kematian sampai alat-alat untuk membersihkannya itu, untuk menjaga kesehatannya itu luar biasa. Ya. Harga-harganya juga ya luar biasa. 1 botol saja harganya luar biasa ya Mas kan. Ini saking takutnya daripada saya mati gitu ya. Ya, lebih baik saya mengeluarkan semua ini adalah untuk menjaga semua itu ya. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ketetapan terbaik. Pilihan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Sehingga ya, dari pilihan Allah yang terbaik itu kita bisa dapatkan tidak ada satupun perjalanan hidup seseorang yang lengkap informasinya, detil berkaitan dengan kehidupannya kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai lahir sampai lahirnya, perjuangannya, tidurnya, makannya, semuanya tertulis ya Mas sekalian. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang paling lengkap catatan biografi, yang paling lengkap catatan sejarah dari mulai sebelum kelahiran sampai meninggal kecuali hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Informasinya sampai kepada kita. Informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Dalam istilah ilmu hadis disebut dengan mutawatir. Jadi informasi dari A, B, C, D, E sampai Z itu tidak ada yang terputus. Sehingga ketika ada satu sejarah, satu kisah, satu hadis Nabi SAW yang terputus, A tiba-tiba C dengar dari A, maka ini dalam ilmu hadis disebut dengan munqati, terputus sanadnya. Ini tidak bisa diterima. Maka akan muncullah kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang keliru tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah-kisah yang keliru tentang sahabat ridwanullah alaihim. Contoh aja mas sekalian, berkaitan dengan keutamaan Bilal. Bilal adalah salah satu sahabat yang tentu yang memiliki banyak keutamaan. Tetapi ada orang yang terlalu berlebihan berbicara tentang keutamaan Bilal. Salah satu yang sering didengar di kelompok-kelompok kaum muslimin ini jemaah sekalian, yang kisah ini selalu disampaikan. Di sisi lain memang untuk memberikan motivasi, tapi di sisi lain motivasinya adalah berdasarkan kepada dalil yang keliru. Bahwa suatu hari Bilal terlambat bangun subuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menahan matahari supaya tidak bergelincir. Ya, supaya apa? Supaya Bilal bisa azan subuh gitu. Ya. Ini sampai seperti itu kisah mas sekalian. Nah, ini kisah-kisah yang keliru ya mas sekalian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menahan ya perputaran peredaran matahari disebabkan karena keutamaan Bilal? Tentu ini adalah dalil yang keliru mas sekalian. Kenapa matahari berhenti sejenak saja? 1 detik saja ini bisa menghancurkan semuanya. Tapi kisah ini sering kita dengar. Begitu juga tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah-kisah tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berdasar, yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu poin penting untuk kita bisa memahami, mendalami, mengetahui tentang sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah kita harus mempelajari tentang sirah nabawiyah yang bersumber dari dalil-dalil yang sahih, yang bersumber dari ilmu-ilmu para ulama yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim,
Apa kata Rasulullah? Innallaha astafa Kinanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah. Kinanah ini jemaah sekalian adalah min waladi Ismail. Adalah merupakan keturunan Nabi Ismail. Jadi salah satu suku keturunan yang paling baik di antara suku-suku keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Jadi mas sekalian, ketika Nabi Ibrahim ya kemudian memiliki anak-anak, memiliki keturunan mas sekalian, maka lahirnya suku-suku. Dari sekian banyak suku-suku, dari sekian banyak keturunan-keturunan, tentunya mas sekalian ada keturunan-keturunan atau suku-suku yang istimewa. Salah satunya adalah Kinanah. Bahkan menurut riwayat mas sekalian, sejarah yang berkaitan dari Nabi sampai Kinanah, para ulama kita sepakat sejarah tersebut. Tidak ada perselisihan. Adapun dari Kinanah ke Ibrahim alaihissalam, ini terjadi ada sedikit banyak terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Terlebih berkaitan dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Adam alaihissalam. Walaupun ada nasabnya, tetapi banyak diperselisihkan oleh para ulama kita. Kemudian wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih suku Quraisy itu dari bangsa Kinanah. Nah, ini jadi jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari Nabi Ibrahim, suku ke bawahnya, keturunannya yang dari Nabi Ismail, suku terbaiknya adalah Kinanah. Kemudian ke bawahnya lagi dari Kinanah, ke bawah sangat jauh jamaah sekalian, muncullah suku Quraisy. Ya, suku Quraisy yang kemudian dari Kinanah ini memilih siapa? Ya, Bani Hashim. Memilih Bani Hashim dari suku Quraisy min Bani Hashim. Memilih, dan aku kata Nabi SAW dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Hashim. Makanya keluarga Nabi disebut dengan Hashimiyah. Ya, keluarga Hashimiyah. Jadi Hashimiyah ini punya anak, beberapa anak. Kemudian salah satu anak yang paling populer adalah Abdul Muthalib. Ya, kemudian dari Abdul Muthalib ini punya anak, beberapa anak, dan semua anak Abdul Muthalib ini terkenal. Ya, Abdullah ayah Nabi, Abbas sahabat Nabi, Hamzah sahabat Rasul. Ini yang solehnya. Tapi ada yang ngaconya itu kan. Ya, siapa? Ya, Abu Lahab misalkan. Ya. Ada yang membela Nabi tapi tidak beriman, Abu Talib. Jadi anak-anak dari Abdul Muthalib ini sekarang semuanya terkenal. Ya, kalau Abdullah memang dikenal karena memang dari Nabi SAW. Ya, adapun kehidupannya sangat terbatas sejarahnya. Adapun berkaitan dengan ya Abu Talib, Hamzah, Abbas, kemudian Abu Lahab, ini nama-nama yang populer ya mas sekalian. Iya. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sedikit bicara tentang Hashim, ya. Hashim ini jemaah sekalian adalah orang yang selalu menyiapkan, jadi yang memperbaiki dan menyiapkan air minum untuk jemaah haji. Jadi Hashim ini jemaah sekalian adalah orang yang memperbaiki Zam-Zam, sumur Zam-Zam, termasuk yang memfasilitasi jemaah haji agar bisa mengambil air minum tersebut. Makanya Hashim ini mestinya termasuk tokoh suku yang dikenal, dermawan, dan memiliki kecukupan harta. Ini Hashim ya mas. Jadi salah satu tugas Hashim ini adalah memelihara Zam-Zam. Bahkan dia adalah orang yang pertama dalam sejarah mas sekalian, sebenarnya nanti hal ini bisa disampaikan mas sekalian. Dia adalah orang yang pertama yang memberikan makanan kepada jemaah haji. Dulu jemaah haji datang ke Mekah itu, ya hanya diberikan air minum saja, hanya disiapkan air minum saja. Kalau sekarang kan kita tinggal ngambil sendiri. Dulu mah pakai teko, setiap orang datang dikasih, orang dikasih. Sekarang kita bisa ngambil di sudut manapun. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menambah. Kenapa? Menambah dengan makanan.
menambah dengan makanan. Jadi bukan hanya minuman tapi makanannya. Pertanyaannya dari mana makanannya itu kan? Karena tanah Arab itu tanah yang gersang. Dan ternyata dalam sejarah jemaah sekalian, Hashim ini adalah orang yang pertama kali membuka jalur perdagangan ke negeri-negeri sebelah. Ya, di mana Hashim mengatakan bahwasanya untuk kita tidak akan bisa bertahan hidup di sini kalau kita hanya mengandalkan jamaah yang datang ke sini membawa makanan, ya. Walaupun setiap hari ada orang yang datang dan kemudian mereka mendapatkan bagian kecil, istilahnya apa? Ya, dalam bahasa Sunda istilahnya mulang tarima. Ya. Yang mulang tarima apa bahasa Indonesianya itu? Ya, berterima kasih kan. Karena bangsa orang-orang Quraisy menyiapkan air minum, maka orang-orang yang datang itu membawa makanan. Nah, kemudian Hashim mengatakan, ya, kami memberikan ini ikhlas. Tapi kami ingin juga memberi kepada mereka bukan hanya minuman. Makanya kemudian Hashim mengatakan kepada masyarakat Quraisy waktu itu harus membuka jalur perdagangan. Makanya kemudian diabadikan di dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i was-saif. Ya. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaan orang Quraisy itu? Ilafihim. Kebiasaan mereka adalah rihlah syita'i was-saif. Mereka selalu mengadakan safar, selalu mengadakan perjalanan, baik musim panas atau musim dingin. Tetapi apa kata Hashim? Kalian boleh keluar dari sini, cari kerjaan di luar, membuka jalur perdagangan, tapi ada syaratnya. Ketika Anda pulang harus berbagi rata apa yang kalian dapatkan. Beda kalau sekarang kan ada orang kerja ke Jakarta pulang ke rumahnya untuk keluarganya saja. Dulu Hashim tidak. Kalian boleh keluar dari Mekah, ya, mencari usaha, tapi ketika kalian pulang ke sini, maka apa yang kamu dapatkan harus dibagi rata. Bagi rata. Termasuk siapa? Termasuk jamaah haji yang datang. Nah, ini Hashim ya mas sekalian. Nah, kemudian setelah Hashim diteruskan oleh Abdul Muthalib. Ya, diteruskan oleh Abdul Muthalib, kemudian diteruskan oleh siapa? Ya, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, oleh anak-anak daripada Abdul Muthalib yang kemudian dilanjutkan oleh cucu-cucunya. Salah satunya adalah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita bisa mengambil faidah jemaah sekalian jemaah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salah satu alasannya adalah karena beliau memiliki jalur nasab yang istimewa. Ya, memiliki jalur nasab yang istimewa. Kalau dilihat ke atas, maka jalurnya ini sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketekunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keuletan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nenek-neneknya kan. Nenek-nenek beliau. Ya, kalau beliau adalah orang dermawan, Hashim adalah orang dermawan. Ya, kalau beliau adalah pengusaha sukses, maka Hashim adalah pengusaha sukses. Apalagi kalau kita lihat ke atas, bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam, maka disitulah tercermin daripada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah rincinya pada kesempatan yang lain jamaah sekalian tentang hal ini. Ya, kemudian apa manfaat ya mempelajari sirah nabawi? Dirosah. Dirosah itu adalah belajar, mempelajari. Manfaat dari mempelajari sirah nabawi jemaah sekalian, paling tidak ada dua. Kalau kita mengambil dari buku tadi Ar-Rahiqul Al-Maktum jemaah sekalian, penulis mengatakan bahwasanya paling tidak ada dua besar, walaupun nanti secara rincinya akan kita sebutkan. Ya, yang pertama adalah bahwa mempelajari sirah, sejarah hidup. Ya, ini kalau dalam bahasa Indonesia memang sirah dibacanya jadi sirah. Tapi dalam bahasa Sunda sirah itu beda itu kan. Ya. Makanya saya bingung ini nulis itu apakah pakai O atau pakai A itu ya. Ya, karena kalau pakai bahasa Arab ya huruf ro itu kan huruf ro. Ya. Ya.
Ya, anggap saja ini bukan sirah tapi bacanya O ya. A jadi O itu. Ya, mempelajari sirah, ya sejarah hidup, ya Nabi SAW, ya berguna sebagai apa? Nutrisi bagi hati, sumber keceriaan bagi jiwa, serta penyejuk bagi mata, ya mas sekalian. Oleh karena itu mas sekalian, Rasulullah pernah mengatakan, asyadul bala, seberat-beratnya ujian adalah ujian diberikan kepadaku, kata Nabi. Ya, ujian yang paling berat adalah ujian yang diberikan kepada al-anbiya, kepada para nabi. Ya, ujian yang paling berat itu diberikan kepada nabi. Makanya apa kata Nabi SAW? Kalau kalian mendapatkan ujian, maka baca ujian-ujian yang pernah menimpaku. Kata Nabi, kalau kita mendapatkan musibah, kalau kita mendapatkan ujian yang paling berat, ya, apa kata Nabi SAW? Baca ujian-ujian yang pernah menimpa kepadaku. Kenapa? Kata Nabi SAW mengatakan, karena ketika kalian membaca ujian-ujian yang sangat berat menimpa kepadaku, itu adalah obat untuk kalian. Ya, artinya apa? Tidak seberapa ujian kita ini. Ya, tidak seberapa aja mas kalian. Bahkan apa kata Aisyah? Kami tidak pernah, rumah kami tidak pernah keluar asap selama 3 purnama. Akhirnya tidak ada yang dimasak, hanya mengandalkan kurma dengan air putih saja. Ya, walaupun sekarang juga banyak rumah-rumah kita tidak keluar asap. Kenapa? Karena, iya, karena apa? Sekarang banyak orang makan pesan aja lah, apa namanya? GoFood gitu kan. Ya, dikit-dikit GoFood. Anak-anak sekarang ini Masya Allah makanannya GoFood semua itu kan. Ya, nah ini salah satu hikmah jemaah sekalian. Jadi kalau kita bicara faidah tentang corona ini mas kan, banyak faidah yang kita dapatkan. Yang tadinya tidak ada usahanya jadi usaha. Yang tadinya tidak sukses usahanya banyak jadi sukses usahanya gara-gara ini mas kan. Ya. Artinya apa ya mas sekalian? Kita apakah itu kemudian masalah ini apa dibuat orang ataupun tidak, tapi inilah takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti dalamnya ada nilai-nilai kebaikan. Makanya misalkan kalau kita membaca tentang sejarah pahitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nutrisi bagi hati kita, obat untuk kita misalkan. Ini tidak seberapa. Rasulullah dulu berdakwah di pasar, la ilaha illallah. Sekarang teman-teman kita di jamaah tabligh ya, yang ke rumah-rumah tidak seberapa. Dakwahnya ke pasar ketika orang lagi sibuk jual beli, Rasul mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Jaga tauhid Anda, jaga akidah Anda. Jangan curang, apalagi sekarang kan di pasar ini akidahnya bermasalah, jualannya curang, pakai penglaris lagi itu misalkan, ya. Naudzubillah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jemaah sekalian, makanya kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hampir tidak pernah kelihatan wajah Nabi itu sedih. Kecuali kata Aisyah, aku pernah melihat wajah Rasulullah SAW seperti orang yang ketakutan tatkala mendung. Ketika mendung, karena di tanah suci dulu jarang-jarang mendung, kalau sekarang sudah mulai sering. Bahkan ada hujan. Ya, ketika mendung, kata Aisyah, aku melihat Nabi SAW itu keluar masuk rumah gelisah. Ya, ketika hujan, maka wajah beliau kembali ceria. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Rasul mengatakan, aku khawatir mendung yang akan dikira turun hujan, ternyata bagi kaum Ad dan Samud itu adalah sebab datangnya malapetaka. Biasanya sama dengan kita, kalau mendung tuh biasanya suka, aduh mendung, ayo cepat pulang, kalau di jalan buru-buru supaya tidak kehujanan. Tapi ketika hujan sudah turun, lega semuanya, selesai mas kalian. Kenapa? Karena hujan itu berkah, hujan itu kebaikan. Makanya ada seorang alim mengatakan, air hujan itu adalah sehat, bersih. Tapi karena ada sugesti yang salah dari kita dari sejak kecil, tong hujanan, bising gering. Begitu kehujanan teh riut. Kenapa? Karena sugesti dari anak-anak, sugesti dari kecil. Padahal air hujan itu bersih, datangnya dari langit gitu kan. Nah, ini yang
Tapi ini untuk meluruskan sugesti ini sekarang berat. Kenapa? Ini menjadi keyakinan yang dari kecil yang kita yakini. Apalagi di usia sekarang mas sekalian, sudah ditambah sugesti, ditambah usia bertambah, begitu hujan ngurupu itu aduh, pulang ke rumah lihat masuk angin ya. Nah, jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi senangnya Nabi, bahagianya Nabi, atau susah dan sulitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah obat untuk kita. Kebahagiaan Nabi adalah obat terbaik untuk kita. Kesulitan Nabi adalah obat terbaik bagi kita. Kenapa? Sekali lagi bahwa apa yang dialami Nabi tidak seberapa dengan apa yang kita alami hari ini. Ya, dulu Nabi sampai dikata-katai. Itulah bahasa yang dikeluarkan oleh siapa? Orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena kebencian terhadap apa? Ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya mereka tidak benci kepada nabinya, tidak membenci kepada rasulnya, tapi mereka benci kepada apa? Ajarannya. Kenapa? Karena ajaran itu merusak tata perekonomian mereka. Dulu kan paman-paman Nabi itu kan pengusaha-pengusaha berhala itu kan. Ya, pengusaha-pengusaha berhala. Ketika datang Rasulullah SAW, ya mereka untuk mentauhidkan Allah itu langsung ke langit, langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara usaha-usaha mereka yang sudah dibangun, hidup pencaharian mereka dari situ dengan biaya yang cukup mahal. Proses pembuatan berhala dari patung itu mahal ya mas sekalian. Hanya apa? Berubah dari batu ke kayu. Ya, itu mulai turun dari kayu ke tepung terigu, jadi berupa makanan, jadi bolu. Jadilah roti buaya itu kan. Ya. Nah, ini orang-orang Quraisy lucu zaman sekalian di sisi lain mas kan. Ya. Kenapa? Karena ketika ahli pahat berhala itu sudah semakin kurang, biaya operasional mahal, sementara kemudian dakwah Nabi SAW sudah mulai terasa di kalangan mereka, itu mengancam perekonomian mereka. Makanya jemaah sekalian, salah satu kebencian orang-orang Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satunya. Ekonomi mereka goyah gitu kan. Ya, tadinya mereka bisa jualan berhala dalam sehari berapa, menguntungkan itu kan. Banyak karyawan yang kerja di situ, ya. Karena ada madaratnya, kemudian datanglah ajaran Islam. Akhirnya apa? Ya, membuat makar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan mas kan, dalam waktu yang tidak lama, ya Rasulullah SAW digelari Al-Amin. Dalam waktu yang tidak lama berubah keyakinan orang-orang Quraisy kepada Nabi, ya dengan istilah-istilah tadi, Majnun, tukang sihir. Kenapa? Kenapa Nabi SAW diistilahkan sebagai sahir, tukang sihir? Karena siapapun yang berbicara Nabi pasti akan mendapatkan hidayah. Ya, kalau mereka bertemu dengan Rasulullah SAW itu ancaman bagi mereka. Kenapa? Karena bahasa Nabi, bahasa fisik Nabi, bahasa tubuh Nabi, apalagi bahasa lisan Nabi, itu memberikan pengaruh kepada prinsip dan keyakinan yang mereka yakini. Bahkan bahasa tubuh Nabi saja, ketika seorang wanita Yahudi yang tiap pagi melempari dengan kotoran tai unta, kemudian Rasulullah biarkan ketika mau sholat. Bahkan suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang sujud, kata Aisyah, aku mendapati Nabi SAW disiram kotoran tai unta satu ember gitu. Sedang sujud. Bagaimana bahasa tubuh Nabi SAW? Rasulullah membiarkan. Tapi ketika orang itu bermasalah, sakit, ternyata Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali mengunjunginya. Maka dari sini ada faidah, meskipun kalau ada orang yang berbeda keyakinan dengan kita, boleh kita mengunjunginya, boleh kita menengoknya. Sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau kita baca tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya lahirnya, bukan hanya peperangannya. Nah, sekarang sekalian di pelajaran anak-anak DTA, ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, ya, sudah tidak ada lagi pelajaran tentang sirah. Ya, di DTA, Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Ya, jadi pelajaran ngaji sore yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Dulu ada akidah, ada sirah. Sekarang akidah dan sirahnya tidak ada. Kenapa? Karena sirah salah satu isinya adalah tentang peperangan. Jadi dalam sirah itu ada kisah-kisah tentang perang Badar, perang Uhud. Itu hilang sekarang. Ya, hilang. Nah, ini guru-gurunya, aduh gimana ini?
hal yang penting itu kan. Ya, ini jadi tidak ada itu kan. Nah, kemudian yang kedua jemaah sekalian, sejarah perjalanan Rasulullah SAW merupakan bagian dari agama. Ya, merupakan bagian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya miskin. Jadi sejarah perjalanan Rasulullah SAW itu merupakan apa? Bagian daripada agama ini. Ya, makanya sekalian sepertiga daripada agama ini adalah tentang apa? Tentang sirah, tentang perjalanan, tentang kisah-kisah. Karena sirah ini adalah merupakan bagian daripada agama dan dia adalah merupakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah pentingnya kita mempelajari sirah. Ya, kita kan taunya salat sudah jadi, bacaan ruku begini, bacaan sujud ini begini. Tapi kalau kita baca sejarahnya, bagaimana Rasulullah salat? Bagaimana perjuangan Nabi SAW sampai kepada kita akhirnya salat 5 waktu? Kan taunya kita jadi, pokoknya salat 5 waktu, waktu-waktunya sudah ditetapkan, bacanya ini. Tapi bagaimana Nabi SAW ketika beliau menerima wahyu berkaitan dengan salat ini? Ya, bulan Rajab ini mas sekalian ya. Rajab ini kan dikenal dengan Isra Mi'raj. Ya. Atau dalam bahasa Sunda mah Rajaban. Ya, dalam bahasa Indonesia Rajaban itu stum. Karena bannya dari besi kan itu. Ya, raja ya, Rajaban. Ya. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, jadi salah satu hal yang bisa mendekatkan ibadah kita kepada Allah, salah satu yang bisa memperbaiki ibadah kita, meluruskan kesalahan-kesalahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya ada melihat apa? Sejarah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sepintas sepertinya kayak dongeng, kayak ngadongeng gitu kan. Ya, makanya penting ada buku referensi yang lain yang bisa kita ambil banyak faidah dari setiap hal yang disampaikan. Nah, ini minimal mas kalian secara garis besar, kalau kita membaca sirah itu isinya paling tidak ada 2. Pertama, sirah itu adalah nutrisi. Dia adalah merupakan vitamin untuk hati kita, vitamin untuk jiwa, untuk fisik kita, penyejuk untuk hati kita jemaah sekalian. Kenapa? Karena senang dan susahnya Nabi SAW adalah obat untuk kita. Yang kedua, mempelajari sirah itu karena dia adalah merupakan bagian daripada agama, maka ada tuntutan untuk apa? Membaca sirah ini. Ya, tentu kalau kita baca kisah para sahabat banyak tentang sahabat. Ini kisah Rasul SAW saja mas sekalian, yang mungkin kalau kita baca tentang sirah Nabi SAW secara lengkap tidak akan pernah tuntas. Ya, tidak akan pernah tuntas sama sekalian. Ya, Aisyah bagaimana menceritakan Rasulullah ketika tidur. Aisyah menceritakan Rasulullah ketika bangun. Bahkan Aisyah itu menceritakan tidur Nabi itu dari sebelum, sedang tidur, bangun tidur. Itu ada sirahnya, ada sejarahnya, ada pelajarannya, ada doa-doa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru tidurnya saja. Ya. Ada doa sebelumnya, bagaimana ketika beliau tidur hanya dengan menggunakan tangan kanan. Apa maksudnya? Maksudnya menggunakan tangan kanan ketika tidur seperti itu supaya tidurnya tidak lama. Kalau kita kan bukan. Kalau kita kan bukan begitu. Kenapa? Kita pasti tidur yang terbaik, yang nyaman untuk kita, supaya nyenyak lama tidurnya. Kalau Nabi bukan, supaya tidurnya tidak lama. Ya, makanya apa kata Abu Hurairah? Ya, jadi misalnya Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang mendapatkan hidayahnya, bertemu, ya, membersamai Nabi itu sangat sedikit, hampir 4 tahunan, 3 tahun setengah saja Abu Hurairah itu. Tapi beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ketika ditanya, bagaimana Anda bisa mengumpulkan hadis Nabi yang begitu banyak? Bagaimana Anda bisa hafal? Bagaimana Anda bisa mengumpulkan hadis ini dari sahabat-sahabat yang lain dan kau hafal? Bagaimana cara menghafalnya? Maka beliau mengatakan, ketika malam, aku bagi malam itu menjadi 3 waktu. Ya, 1/3 malam aku gunakan untuk tidur,
Sepertiga malam aku gunakan untuk menghafal dan menulis, dan sepertiga malam aku gunakan untuk sholat. Ini kalau sekarang malam itu jam 6 sampai jam 4 ya. Jam 6 sore sampai jam 4 berarti 10 jam. Dibagi 3. 3 jam untuk tidur, 3 jam untuk menghafal, 3 jam untuk sholat. Ya, menghafal Quran, menghafal hadis. Ya, menghafal hadis Nabi SAW. Karena beliau adalah menulis dan menghafal. Ya, bahkan para sahabat itu dikenalnya dengan apa? Hafalannya yang kuat. Ya, walaupun mereka sangat kemampuan menulisnya, karena kemampuan menulis di zaman dulu itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kemampuan menghafal itu sesuatu yang biasa di kalangan masyarakat. Ya, makanya tidak heran kalau misalkan Abu Bakar mulai menghafal Quran itu kan usia berapa? 45 tahun. Jadi kalau ada pertanyaan kita, aduh saya sudah tua nih, susah menghafal. Abu Bakar itu mulai menghafal itu 45 tahun. Rasulullah menghafal Quran mulai berapa? 40 tahun itu kan. Ya. Ya kalau kita membaca sejarah jemaah sekalian, ya maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Abu Hurairah, aku bagi waktu itu. Jadi kalau misalkan sekarang mulai malam jam 6 masuk sore. Ya, berarti sampai jam 9 itu tidur. Habis Isya ya. Habis Isya kemudian tidur. Jadi tidak 10 jam yang disebut dengan malam itu. Kenapa? Karena keambil maghrib dan Isya. Habis Isya tidur. Kemudian bangun, membaca, menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Dan kemudian apa? Salat. Itu yang dilakukan Abu Hurairah. Maka dalam 3 tahun setengah jemaah sekalian, membersamai Nabi SAW itu mengalahkan Aisyah, istri Nabi SAW, dari apa? Kemampuan hafalannya. Nah ini suatu yang luar biasa jemaah sekalian. Jadi oleh karena itu ya salah satu tadi bahwasanya manfaat belajar dirasah, mempelajari sirah nabawiyah ya adalah kita akan mampu mengenal sosok-sosok terbaik. Ya, itu kita bicara tentang sahabat. Bagaimana kalau kita bicara tentang Rasulullah SAW yang kemampuannya semuanya berada di atas para sahabat. Ya. Rasulullah itu kemampuannya berada di atas semua para sahabat. Ibadahnya, ya, semangat berjuangnya, pengorbanannya. Walaupun mungkin orang kayanya ada, tapi orang yang paling dermawan ini tidak sedermawan Nabi SAW. Ya, habis sholat Isya, salam, Rasulullah masuk ke rumahnya. Kemudian keluar lagi. Kemudian zikir. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi engkau buru-buru selesai salam? Kata Nabi mengatakan, ya, aku masih menyimpan setengah sisa roti yang belum aku keluarkan dari rumah ini. Belum aku sedekahkan. Artinya apa? Rasulullah itu tidak bisa tidur kalau ada makanan. Kalau kita kan tidak bisa tidur kalau tidak ada makanan, kan? Ya. Rasulullah itu tidur gelisah kalau ada makanan ini. Aduh, jangan-jangan tetangga kiri kanan lapar, ada yang susah dan sebagainya. Maka beliau selalu mengeluarkan. Maka besok pagi itu baru mencari. Makanya kata Aisyah, kalau tidak ada makanan puasa. Ya, kalau tidak ada makanan puasa. Kalau ada untuk sarapan Nabi SAW. Ya, makanya apa kata Aisyah? Rasulullah kalau menahan lapar itu kan apa? Mengikatkan selendangnya di perutnya, sedikit menambah batu. Jadi ada batu di perutnya kemudian diikat. Untuk apa? Menahan lapar. Aduh, Masya Allah, kalau kita ini tidak ada yang begitu jemaah sekalian. Ya, tidak ada. Alhamdulillah. Apalagi dengan pandemi ini tidak sedikit. Ya, sekarang tidak sedikit dengan pandemi ini banyak orang yang timbangannya naik gitu kan. Timbangannya kenapa? Karena makan tidur itu kan. Ya, Masya Allah kan. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah mengatakan bahwasanya semua apa yang dikatakan Nabi, semua sirah perjalanan Rasulullah itu adalah sebuah kebenaran. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yantiqu 'anil hawa." Tidaklah apa yang diucapkan itu oleh Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali apa yang dikatakannya adalah wahyu.
Nah, jemaah sekalian, jadi kalau kita mau mencontoh, mau meniru, ya apapun yang dilakukan seseorang, maka contoh dan tirulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang banyak orang yang lebih hafal sejarah orang lain, jemaah sekalian, ya, dibandingkan dengan sejarah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi sejarah Nabi itu lengkap. Ya, sejarah Presiden Soekarno yang belum jauh dari kita, sejarahnya tidak lengkap. Itu masih dekat dengan kita. Ya, bahkan kalau lihat dari sisi sanad, ya, kita bisa mendengar diucapkannya hari kemerdekaan, sanadnya itu tidak jelas. Sampai kepada kita ini dari siapa, dari siapa, dari siapa. Ada tanggalnya, ada yang menyaksikannya, tapi sampai kepada anak cucu kita ini tidak jelas sanadnya. Tetapi apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jalur periwayatannya sangat jelas. Kenapa? Karena Allah jaga kata-katanya. Ya, kenapa? Karena kata-kata Nabi itu adalah wahyu, ya mas sekalian. Ya, kemudian Allah mengatakan, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran dzikra. Tujuannya apa? Litubayyina, untuk menerangkan, menjelaskan, linnas, kepada umat manusia, manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Ya, jadi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, inilah kata Allah Subhanahu wa taala, penjelasan yang kata para ulama tafsir mengatakan bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an ini zikra. Jadi salah satu nama Al-Qur'an, kalau misalkan apa saja nama Al-Qur'an, maka salah satunya adalah Az-Zikra. Zikra itu adalah salah satu di antara nama-nama Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ada Az-Zikra, ya. Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an litubayyina, untuk menjelaskan kepada manusia. Salah satunya adalah penjelasan tentang apa? Kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini banyak bahasanya. Insyaallah nanti kita akan sambung, ya.